Halo teman-teman, balik lagi di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menerapkan template third party ke Laravel dari awal hingga akhir. Di sini kita akan menerapkan template third party yaitu dengan Vault template ke Laravel. Untuk informasi lebih lengkap terkait Vault template bisa dilihat pada link GitHub itu Vault Bootstrap 5 Dashboard. Di sini kita akan mendownload template pada link. Kita akan mendownload folder ini. Nah, setelah folder di download, kita akan mengekstrak filenya. Di sini untuk pemindahan foldernya, yaitu Laragon. Ya. Di sini saya membuat folder baru yaitu 23 SIB Vault Template. Nah, jika sudah, dia akan menampilkan dengan berikut ini. Dan jika kita ingin mengaksesnya, kita harus mengelistart Laragon kita, baru mengakses 23 SIB Vault template ini dengan mengklik file indeksnya. Nah, dia akan menampilkan dengan berikut ini. Selanjutnya, kita akan membuka project kita yang masing-masing dan di bagian publik, kita membuat folder baru dengan nama aset admin. Nah, di sini kita akan membuka file vault template tadi dan mengcopy beberapa foldernya, yaitu yang pertama ada bagian aset, image dan JS, CSS, dan vendornya. Jika sudah di copy, dia akan otomatis menampilkannya di dashboard-nya. Selanjutnya, kita membuat folder baru dengan nama admin di resource view. Setelah kita membuat folder baru dengan nama admin, kita membuat file baru dengan nama dashboard.blade.php. Kita akan mengambil salah satu page yang tersedia pada template sebelumnya untuk dijadikan halaman awal. Untuk itu kita akan membuka folder template-nya. Di sini kita akan membuka bagian page, yaitu bagian dashboard. Di sini kita akan mengcopy semuanya isi dari dashboard.html ini dan mengcopy paste-nya ke dashboard.php. Setelah kita paste, kita akan membuat basic controller, yaitu dengan nama dashboard. Untuk membuat controllernya, kita akan membuka terminal dan menjalankan sunlight controller.
Di sini kita akan membuat function baru yaitu function index. Nah, setelah membuat function indexnya, kita akan memanggil view admin dashboard. Di sini admin.dashboard ini maksudnya pemanggilan folder admin dengan nama file dashboard. Jangan lupa setelah kita membuat controllernya, kita membuat pemanggilan rootnya, yaitu di sini root get dashboard pemanggilan function index. Di sini jangan lupa dashboard controllernya diimport. Selanjutnya kita akan menyesuaikan direktori untuk CSS, image, dan JS yang ada di template ke folder yang sudah kita siapkan sebelumnya, yaitu di aset admin. Untuk yang pertama itu kita akan mengganti seluruh bagian CSS seperti berikut ini. Sebagai berikut ini. Selanjutnya untuk bagian image, berikut untuk bagian image, pastikan tidak ada penulisan yang salah. Dan untuk yang terakhir itu bagian vendor. Berikut untuk penggantian bagian vendor. Nah, seharusnya tampilan dashboard itu bakal terlihat seperti ini. Karena di sini bagian sidebar-nya itu ada banyak, kita akan mengubah tampilan sidebar-nya itu jadi lebih sedikit dan lebih rapi. Berikut untuk nav ID sidebar menunya kita akan menghapus dan menggantinya dengan codingan yang baru. Setelah diganti, bagian tampilan sidebar-nya yang tadinya ada banyak, sekarang menjadi lebih sedikit dan lebih rapi. Selanjutnya kita akan membuat data pelanggan. Untuk langkah pertama, kita akan membuat modul CRUD untuk data pelanggan. Untuk pertama, kita akan menjalankan terminal dengan perintah setelah kita buat, sebuah file migration baru akan muncul pada bagian direktori database
bagian migration. Berikut tampilannya. Setelah itu, kita akan mengubah beberapa codingan pada function up dan function down-nya. Berikut perubahan codingan untuk function up dan function down-nya. Di sini kita ganti menjadi nama pelanggan dan beberapa data-data yang akan kita gunakan nanti. Setelah itu, kita jalankan kembali di terminal dengan perintah tabel baru dengan nama pelanggan akan di-create secara otomatis ketika kita menjalankan perintah PHP Artisan Migrate. Langkah kedua itu men-setup primary key, table, dan fileable column. Setelah tabel pelanggan berhasil dibuat, selanjutnya membuat model pelanggan yang akan menjadi jembatan dalam melakukan aksi ke database. Untuk yang pertama, kita akan menjalankan perintah di terminal membuat model pelanggan. File baru akan muncul terbentuk di bagian app model dengan nama pelanggan.php. Di sini kita akan menetapkan apa yang menjadi primary key, tabel, serta kolom yang dapat diisi oleh user pada bagian variable. Di sini kita akan menambahkan beberapa codingan. Yang pertama untuk primary key itu adalah pelanggan ID dan tabel itu adalah pelanggan. Dan untuk bagian kolom yang dapat diisi user itu yang pertama ada first name, last name, birthday, gender, email, dan phone. Selanjutnya langkah ketiga itu men-setup controller pelanggan. Di sini kita akan membuat resource controller pelanggan yang akan menjadi logika bisnis dan pemanggilan model yang dilakukan dengan menjalankan perintah di terminal yaitu jangan lupa untuk pembuatan resource controller itu menggunakan double min resource pada bagian akhirnya. Untuk pada function index, kita akan menambahkan codingan untuk function indeksnya data pelanggan dan jangan lupa untuk mengimport kelas bagian pelanggan. Dan di sini kita akan return view ke admin pelanggan.index. Selanjutnya setelah membuat controller, kita akan membuat root untuk mengakses halaman indeks pelanggan, yaitu dengan root get pelanggan controller. Di sini pelanggan controller jangan lupa diimport. Perhatikan pada pemanggilan view pada controller tadi yaitu admin.pelanggan.index. Ini menunjukkan pada folder admin,
yang terdapat folder baru yaitu dengan nama pelanggan. Lalu dalam folder tersebut terdapat file index.blade.php. Maka dari situ kita akan membuat folder baru di folder admin, lalu membuat file baru di folder pelanggan, yaitu index.blade.php. Format penulisan ini dilakukan agar folder pada view terstruktur dan dikelompokkan sesuai dengan modulnya. Tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan mengcopy isi dari dashboard.php tadi yang sebelumnya sudah kita siapkan dan kita paste. Nah, kita perlu perhatikan untuk kode antar bagian main class content, itu untuk kedua div ini kita akan hapus sehingga tampilannya akan seperti ini. Jika dihapus, maka tampilan awal untuk bagian pelanggan dapat diakses dan dia hanya menampilkan bagian ini. Langkah, langkah keempat yaitu men-setup UI dan form create. Di sini kita akan menambahkan menu pelanggan pada bagian sidebar, yaitu dengan salin kode berikut. Kita akan mengcopy paste-nya pas di bagian bawah menu dashboard ini. Dan untuk kelas aktif pada knife item milik dashboard, kita akan menghapusnya sehingga tampilan sidebar akan terlihat bagian pelanggan itu yang aktif tuh di bagian menu pelanggan. Kita akan melakukan hal yang sama pada dashboard.php tadi, yaitu menampilkan menu pelanggan saat mengakses dashboard. Namun, untuk kelas aktifnya, kita hapus di bagian pelanggan. Nah, gunanya kelas aktif ini, dia itu memberikan efek highlight pada menu yang sedang aktif. Jadi, untuk bagian dashboard.php ini, nah item yang aktif itu kelas aktifnya itu di menu dashboard, sedangkan bagian pelanggannya dia tidak aktif. Berikut tampilannya ketika kita mengakses menu dashboard dan saat kita mengakses menu pelanggan. Nah, highlightnya itu berpindah ke si pelanggan. Sedangkan kita klik di dashboard, dia akan pindah ke bagian menu dashboard. Selanjutnya, kita akan menambahkan breadcrumb, title, dan tombol tambah data.
Nah, untuk codingannya seperti berikut ini. Kita akan paste di halaman pelanggan.index.php. Tepat di bawah take close nav yang bagian navbar ini. Lalu kita akan membuat beberapa perubahan, yaitu yang pertama untuk all order sini kita ganti dengan data pelanggan. Dan untuk your web analytics ini kita ganti menjadi list seluruh data pengguna pelanggan. Pada tombol new plan ini, kita akan mengganti link ref-nya ini menjadi pemanggilan root ke pelanggan.create. Jangan lupa kita buat rootnya di web.php, yaitu pelanggan script. Dan pastinya function di sini adalah function create yang nantinya kita akan buat. Setelah itu kita akan balik lagi ke index tadi, dan text new plan ini kita ganti menjadi tambah data. Nah, untuk button gray ini kita ubah menjadi button sukses dengan text white. Nah, selanjutnya bagian breadcrumb ini. Yang sebelumnya yang sebelumnya kosong kita akan ubah menjadi pemanggilan root, yaitu root dashboard. Di sini nama kok diganti juga menjadi dashboard. Dan nama transaction diganti menjadi nama pelanggan. Sehingga bentuk akhir dari breadcrumb yang tidak kita ubah tadi dan judul halaman beserta tombol tambah data akan muncul sebagai berikut. Nah, di sini tambah datanya menjadi tombol warna hijau atau sukses. Ketika kita mau pencet tombol tambah data, maka dia halamannya akan kosong. Karena function create tadi belum kita buat. Maka dari itu kita akan menambahkan function create tadi di di bagian controller, yaitu dengan return view admin pelanggan create. Jangan lupa
kita membuat file baru, yaitu di bagian folder pelanggan dengan nama create.black.php. Lalu kita copy seluruh file dari index.php ini ke create.black.php. Dan setelah itu kita akan melakukan beberapa perubahan, yaitu dengan data pelanggan diganti menjadi tambah data pelanggan. Untuk list seluruh form, kita ubah menjadi form tambah data pelanggan baru. Pada tombol tambah data, di sini kita akan menggantinya menjadi pelanggan.list dan tambah data diubah menjadi kembali. Untuk buttonnya tadi kita hapus menjadi button gray 300, 800. Nah, selanjutnya bagian breadcrumb. Yang sebelumnya tadi ada dashboard dan pelanggan, kita akan menambahkan breadcrumb yang baru, yaitu tambah data. Nah, di sini untuk bagian pelanggan, bagian aktifnya itu kita hapus, dan kita membuat link barunya, yaitu dengan penamaan root pelanggan list. Sehingga tampilan form tambah pelanggan seperti berikut ini. Sekarang kita akan menambahkan form data pelanggan. Yang pertama kita akan masuk ke folder template tadi. Kita akan membuka bagian page dan buka file setting HTML. Nah, di sini kita tidak akan mengcopy semua isi file ini. Kita cukup mencari bagian general information. Nah, kita akan memblok bagian general information ini. Kita copy dan kita akan membuka kembali folder project kita. Dan paste di bagian create.php pada bagian di antara bagian div class ini. Maka, nah, karena di sini dia ada banyak pembagian isi form itu ada banyak tampilannya. Kita, kita kita akan menghapus beberapa bagian codingan dari bagian location
sampai habis. Jadi yang tersisa itu adalah bagian nama, birthday, gender, dan email dan phone. Sesuai dengan yang kita sudah buat sebelumnya di bagian modul pelanggan. Untuk tampilannya, dia akan seperti berikut ini. Nah, setelah kita sesuaikan formnya, kita akan mengubah beberapa hal, yaitu untuk form actionnya kita akan menggunakan penamaan root, panggilan root itu pelanggan dot store dengan metode. Jangan lupa di sini kita tambahkan CRSF, CSS, CSRF. Nah, di sini juga untuk setiap nama pada inputan kita buat ID sesuai dengan value-nya, misal di sini first name. Di sini untuk bagian birthday, bagian tipenya kita akan mengubah menjadi date, dan sisanya untuk ID-nya sesuai dengan name-nya. Nah, pada function store, kita akan mencoba mengecek apakah submit form itu berhasil atau tidak. Dan semua inputan form itu berhasil tidak di-passing ke controller dengan menggunakan debug, yaitu nah, setelah kita buat codingan untuk debugnya, kita akan mencoba mengisi formnya untuk memastikan apakah dia berhasil passing ke controller. Nah, jika berhasil maka tampilannya akan seperti ini. Nah, berikut penjelasan cara penggunaan penerapan template third party pada Laravel. Kita sudah membahas semua langkah dari pengunduhan template hingga menampilkan data di halaman Laravel. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.